Shalom Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan. Kita sudah memasuki bulan yang terakhir pada tahun ini. Kita percaya bahwa penyertaan Tuhan, kasih Tuhan tak pernah berlalu dalam hidup kita. Amin. Bahkan selalu menyertai, memberkati setiap kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau beri yang terbaik bagi Tuhan bagi hari ini. Kami datang dengan rasa syukur kami Tuhan. Kami datang dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Kami mau bawa penyembahan pujian kami yang terbaik, rasa syukur kami Tuhan. Buat kasih setiamu penyertaan-Mu sepanjang tahun ini Tuhan. Terima kasih Kau Tuhan yang menyertai setiap kami. Memberkati kami, menyembuhkan kami, membangkitkan kami. Terima kasih Tuhan. Kau yang layak terima segala pujian kami. Terima kasih Abba. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama kami hidup Tuhan. Selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi kami ada. Selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar
pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Tuhan, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku
Kau layak dimasyurkan, Kau layak terima pujian, Kau layak terima hormat. Hanya Engkaulah Tuhan, Kau layak dimasyurkan, Kau layak terima pujian, Kau layak terima hormat. Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Kau yang layak, Kau layak dimasyurkan, Kau layak terima pujian, Kau layak terima hormat. Hanya Engkaulah Tuhan, Kau yang layak, Kau layak dimasyurkan, Kau layak terima pujian, Kau layak terima hormat. hanya Engkaulah Tuhan, Kau layak dimasyurkan, Kau layak terima puji, Kau layak terima hormat. Hanya Engkaulah Tuhan. Mari katakan, Kau layak terima hormat kami Tuhan. Kau layak terima hormat. Hanya Engkaulah Tuhan. Kau layak terima hormat. Kau layak terima hormat. Hanya Engkaulah Tuhan. Amin. Haleluya. Ini syukur kami, pujian kami hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Di tempat yang maha tinggi Tuhan, Kau yang layak terima segala pujian hormat kami. Pagi hari kami bawa bangsa negara kami Indonesia, kota kami Jakarta. Kami memberkati bangsa negeri kami Tuhan. Kami lepaskan shalom, shalom buat Indonesia. Shalom, shalom buat kota kami Jakarta Tuhan. Sejahtera atas bangsa negara negeri kami Tuhan. Aman sejahtera Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kesembuhan terjadi untuk bangsa negeri kami. Pemulihan terjadi Tuhan. Di dalam segala bidang Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Dipulihkan dalam segala sesuatu. Berkati Bapak Presiden kami Pak Jokowi, seluruh jajaran yang ada Tuhan. Berikan roh yang takut akan Engkau, hikmat yang datang daripada-Mu. Terima kasih, kami lepaskan berkat-Mu pagi hari ini. Datang kerajaan-Mu jadi kehendak-Mu atas bangsa negeri kami, atas kota Jakarta Tuhan. Seperti di dalam sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari anak Tuhan yang percaya sama-sama berkata, amin. Haleluya. Kita puji nama-nama Tuhan. Haleluya. Firman berkata, biarlah semua yang bernapas memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama. Every praise is to our God. Every word of worship is what I call. Every praise, Every praise, every praise is to our God. sing hallelujah. Sing hallelujah.
penyelamat kita, penyembuh kita. Amin. Haleluya. Dia nama yang kuat, yang berkuasa sama-samanya. Oh. Terima kasih Tuhan. Keselamatan kami. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng. kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkaulah berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Yang percaya katakan yeay. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. oh, nama di atas segala nama, Yesus. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskan, Nama yang telah membebaskanku, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. mari kita sekali lagi nama. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku, Segala kuasa, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. mari sekali lagi Engkau yang termulia. Yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa, Ada kuasa dalam nama Yesusku. katakan sekali ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Oh, beri suara-suara bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom warga kerajaan, ada sebuah pesta yang
tidak biasa dibicarakan. Di dalam Yohanes 10 ayat 22 dikatakan Yesus berada in the Feast of Dedication. Pentahbisan bait Allah. Yang mana itu? Perayaan Hanukkah. Festival of Lights. Manusia tidak bisa hidup ya tanpa terang. Karena manusia diciptakan untuk hidup dalam terang. Hidup siang hari, bekerja siang hari bukan malam hari ya. Perhatikan baik-baik saudaraku. Yesus ikut merayakan the Feast of Dedication. Pada perayaan Hanukkah itu kita tahu akan banyak sekali yaitu lilin-lilin, terang dan sebagainya. Jadi ini memang ada hubungannya juga dengan Christmas ya. Dan kita melihat bagaimana sejarahnya. Sejarahnya adalah ketika yaitu Antiochus Epiphanes. Yaitu dia menajiskan bait Allah dengan mempersembahkan babi. Binatang yang unclean. Dan kemudian mereka harus ketika mereka memenangkan itu pemberontakan ataupun peperangan itu. Mereka membersihkan bait Allah. Tapi ada masalah. Masalahnya adalah minyak untuk pelita. Untuk menorah itu. Cuma cukup untuk 1 hari. Ya, untuk beberapa hari saja. Tetapi apa yang terjadi? Saudaraku, Tuhan itu Tuhan yang ajaib. Itu bisa sampai 8 hari. Sehingga mereka cukup waktu untuk membuatnya. Karena itu bukan minyak biasa. Itu minyak yang khusus ya. Untuk pelita ataupun menorah daripada bait Allah. Karena itu hubungannya adalah dengan miracle. Supernatural. Our God is a supernatural God. Allah kita adalah Allah yang supra alami, supernatural. Dan kita sebagai umatnya, kita juga adalah umat yang supernatural. 42 tahun yang lalu saya mengalami mujizat pertama. Kesembuhan secara ajaib dari penyakit asma saya. Penyakit asma tidak bisa disembuhkan secara ilmu kedokteran manapun. Dengan stem cell atau bentuk apapun. Just the touch of Jesus. Saya mengalami di jamaah Tuhan ketika saya serahkan diri kepada Tuhan. Dan mulai hari itu terang Tuhan hidup di dalam hidup saya. Sudah dibuktikan. Saya pergi ke tempat-tempat yang paling ekstrim. Ya, belum sampai kutub utara. Dekat kutub utara. Di Lapland, Finlandia. Di Harbin, di China. Itu sedekat sekali perbatasan Rusia, saudara. Ya. Dan di tempat-tempat yang paling dingin di suatu hari kita menantikan aurora itu minus 30 derajat centigrade, 30 derajat Celcius, minus loh. And I'm okay, here I am. Itu bukti we live and we worship a supernatural God and we live supernaturally. Karena itu kalau saudara hari ini mengalami begitu banyak keadaan yang tidak mungkin. Kita punya Allah yang ahli menghadapi ketidakmungkinan. Call upon His name. Ketika saya menyeru nama Tuhan Yesus, mujizat terjadi di dalam hidup saya. Dan ini doa saya. Kalau Yesus saja memperingati Feast of Dedication, bait Allah yang mana sekarang? Tubuhmu adalah bait Allah. Komunitas kita adalah bait Allah, tempat kediaman Tuhan. Kiranya dikuduskan terus dan pelita itu, pelita kesaksian terus menyala. Let your light shine in Jesus' name. Haleluya. Happy Hanukkah. Haleluya. Amin.
Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari katakan sama-sama lagi. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepada-Mu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Mari panggil namanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang
Haleluya, haleluya. Seperti lagu yang kami naikkan, ini adalah doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah kiranya mulut kami selalu memuji mengagungkan nama-Mu. Karena kami tahu bahwa kami punya Tuhan yang hebat, kami punya Tuhan yang dahsyat, yang kami kenal di dalam nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah Tuhan, kalau pagi hari ini kami ada di rumah-Mu, kami mau mendengar suara-Mu, Tuhan biarlah ini adalah bagian daripada kerinduan kami untuk selalu merenungkan dan mau melakukan kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu biarlah pagi hari ini di bawah kuat kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau mengurapi setiap kami yang hadir, memberikan hikmat pengertian kepada setiap kami, agar pada saat kami mendengar firman Tuhan, kami percaya ada suara-Mu yang disampaikan untuk memerdekakan setiap kami lebih lagi, mendewasakan kami juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, sebentar kami siap mendengar sabda-Mu yang kudus, hanya dalam satu nama yang ajaib, dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Puji nama Tuhan, haleluya. Terima kasih buat rekan-rekan pemusik yang luar biasa, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi. Wow, haleluya. Saya melihat wajah-wajah yang diberkati oleh Tuhan, amin. Haleluya. Biarpun pada pakai masker kelihatan wajahnya diberkati karena terang penuh kemuliaan Tuhan. Coba lihat kiri kanan saudara dan kasih tahu kamu orang yang luar biasa, kasih jempol gitu ya. Haleluya. Ya, nggak apa-apa kan kalau ini masih social distancing saudara, puji Tuhan. Daripada kita datang ibadah gitu cuman kiri kanan nggak ada sapa-sapaan, kaku gitu saudara. Ya, biarlah kita sebagai keluarga Tuhan di dalam komunal persekutuan kita dalam rumah Tuhan ini kita juga saling tegur sama dengan etika yang benar. Amin. Haleluya. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, tanpa terasa bahwa kita sudah masuk di dalam bulan yang terakhir di dalam tahun ini saudara ya, yaitu bulan Desember saudara. Ya, seberapa banyak saudara yang merasakan waktu kok semakin lama kayaknya semakin cepat ya. Ya, ada yang merasakan atau cuman saya saja ya? Saya rasa kita semua merasakan saudara ya. Kayaknya baru yang lalu kita merayakan Natal, ntar sore kita mau merayakan Natal lagi ya. Jangan sampai nggak hadir saudara ya, walaupun via Zoom saudara atau YouTube. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, kayaknya cepat sekali dan sudah ada di akhir penghujung tahun Desember ini saudara. Nah, saudara saya banyak berpikir saudara dan saya banyak merenungkan waktu saya menyiapkan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan tema bulan kita bulan ini, yaitu legacy atau berbicara soal warisan. Saudara, saya banyak berpikir dalam perenungan saya, iya ya, ternyata saudara waktu itu gak bisa diulang lagi ya. Saudara, ada hari ini dengan orang-orang yang sama, belum tentu seminggu kemudian dengan orang-orang yang sama, belum tentu nanti setahun kemudian dengan orang-orang yang sama. Beberapa hari yang lalu saya baru ketemuan dengan teman-teman sekolah misi saya saudara, yang sudah sekitar 22 tahun kami tidak bertemu saudara. Dan kemarin ada beberapa yang lagi datang ke Jakarta karena mereka ada di ya mana-mana saudara, datang dan kita akhirnya ketemuan, kita reuni. Saudara, hal yang kita bahas itu saudara, bagaimana kita mengingat masa lalu kita memulai saudara dalam memperlengkapi diri kita untuk dipakai Tuhan dalam sekolah misi tersebut. Dan saudara, dan kita juga mengingat salah satunya ya buat teman-teman kita yang tidak bersama-sama dengan kita. Memang mereka ada yang dikatakan, oh si A ada di sini, oh si B di sini, oh si C di sini. Oke, kita masih senang dan rata-rata mereka masih dipakai oleh Tuhan. Tapi saudara, ada juga beberapa saudara-saudara kami tersebut yang ternyata sudah dipanggil Tuhan. Coba saudara renungkan sepanjang pandemi ini, apakah saudara banyak yang ditinggalkan orang-orang yang terkasih di sekitar saudara? Ya pasti ada saudara ya, haleluya ya. Dan saudara terkasih dalam Tuhan, jemaat ada yang dulu bersama-sama dengan kita, ada yang lagi tidak bersama-sama dengan kita. Nah inilah yang saya mau katakan, bahwa waktu tidak akan sama lagi. Waktu itu selalu bergerak maju bukan bergerak mundur. Makanya kita sebagai orang percaya, kita nggak boleh selalu mengingat-ingat masa lalu. Biarlah masa lalu sebagai kenangan, tapi kita harus melangkah ke depan. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Oleh sebab itu sesuai dengan tema gereja kita bulan ini, saya mengambil satu kebenaran firman Tuhan, yaitu saudara terkasih dalam Tuhan bicara soal warisan. Bicara soal warisan ya. Haleluya. Oke, sebentar. Oke, dibantu aja ya kalau gitu ya. Ini kayaknya. Oke, bicara soal warisan, kita melihat sama-sama dari kebenaran firman Tuhan ya, yang saya ambil dari Amsal pasal 13 ayat yang ke-22a. Di sini dikatakan,
orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Yang setuju boleh katakan amin. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, Alkitab dalam Amsal 13 ayat 22 ini jelas dikatakan, orang baik meninggalkan warisan. Kita tahu sama-sama bahwa sesuatu yang baik belum tentu benar. Nah, saudara, tapi sesuatu yang benar itu adalah baik, saudara. Kenapa? Karena standar kebenaran itu di atas standar sesuatu yang kebaikan. Haleluya. Nah, oleh sebab itu, saudara, kalau kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, saya percaya kalau orang baik ukuran dunia saja, mereka punya hati, mereka punya niat, mereka punya sesuatu untuk meninggalkan warisan kepada keturunannya. Apalagi saudara dan saya bukan hanya sebagai orang baik, tapi saudara dan saya adalah orang yang sudah hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Saya percaya kerinduan kita semua, kita harus bisa menjadi orang-orang tua yang bisa meninggalkan legacy, meninggalkan warisan bagi keturunan kita. Nah, kalau kita melihat dalam bahasa Inggrisnya, saudara terkasih dalam Tuhan, kata warisan di sini ada dua, saudara, ya. Yang pertama, saudara, itu inheritance, ya. Inheritance ini berbicara ya sesuatu warisan yang bentuknya adalah fisik, saudara, ya. Nah, lalu yang kedua, inheritance ini juga bicara bisa diwariskan, saudara, ketika seseorang itu sudah meninggal. Jadi ini sebetulnya sifatnya ini mungkin seperti harta benda, seperti barang baru diwariskan setelah orang tuanya ini meninggal, saudara. Lalu saudara terkasih dalam Tuhan, ya, waktu sesuatu ini ditinggalkan ini, saudara terkasih dalam Tuhan, kita meninggalkan dunia ini baru bisa dibagikan ke mereka. Tapi ada kata kedua dalam bahasa Inggris yang luar biasa, yaitu kata warisan itu dicatat dengan nama legacy. Apa itu legacy, saudara terkasih dalam Tuhan? Legacy yang pertama adalah bagaimana saudara dan saya bisa meletakkan sikap, karakter, prinsip, tujuan, dan nilai-nilai sebagai pondasi hidup, ya. Jadi saudara, ini adalah sesuatu yang powerful, ya. Jadi ini saudara terkasih dalam Tuhan, saudara bisa bagikan, ya. Saudara bisa kasih lihat ke mereka. Kenapa? Karena ini diwariskan mulai kita masih hidup. Jadi bukan tunggu kita mati kita baru tinggalin sesuatu buat mereka. Tapi di saat kita masih hidup legacy, kita sudah bisa mengajari mereka sesuatu untuk kelak di kemudian hari menjadi saudara terkasih dalam Tuhan batu pijakan buat kehidupan mereka. Makanya kalau kita lihat poin yang ketiga di legacy ini, saudara akan melihat bahwa caranya memberikan warisan legacy ini harus diimpartasikan atau ditanamkan. Kapan Pak Pendeta waktu menanamkannya? Sedini mungkin kita sebagai orang tua harus menanamkan nilai-nilai kehidupan, prinsip, karakter, tujuan hidup dalam anak-anak kita. Jadi saudara ini gak bisa ditawar-tawar. Saudara dan saya yang ingin menjadi bapak-bapak bagi anak-anak kita yang dikatakan bapak yang sukses, bapak yang hebat, orang tua yang hebat. Saudara harus mulai menjadikan legacy ini sesuatu agenda dalam kehidupan saudara. Jangan saudara merancangkan nanti baru saudara memikirkan tentang legacy. Karena saya melihat banyak sekali berjumpa bahwa banyak orang tua yang tidak memikirkan soal ini, makanya dia tidak mempersiapkan hidupnya untuk membagikan legacy ini kepada keturunannya. Kebetulan saya waktu saya S1 dan S2, saya menulis karya tulis saya itu fokus tentang pembapaan. Dan saya banyak menggali tentang bagaimana kehidupan di dunia ini, tentang yang namanya fatherless. Ya, bagaimana kehilangan figur bapak. Saudara, kenapa? Karena bapak-bapak yang tidak bertanggung jawab. Mereka tidak pernah memikirkan bahwa hidup mereka lah. Seorang bapak itu yang dikatakan adalah aba atau source, adalah sumber. Mereka nggak menyadari posisi mereka itu untuk kemudian satu hari nanti meninggalkan legacy bagi keturunan yang ada di bawahnya. So hari ini, pagi hari ini saya mengajak khususnya bagi kita orang tua dan para bapak-bapak. Mari kita mulai memikirkan legacy apa yang akan diturunkan kepada keturunan kita. Yang mengerti boleh katakan amin. Haleluya. Pak Pendeta, saya belum nikah. Saya belum berpikir sampai hal-hal sejauh itu. Oke, gak apa-apa saudara. Mali, next slide tolong tampilkan. Ya, oke. Ya, nah kalau saudara melihat, kalau bicara soal legacy, itu seperti kehidupan. Ya, kehidupan yang kita jalani itu seperti pertandingan. Alkitab berkata Rasul Paulus seperti sebuah pertandingan.
Dan kita dalam semua pertandingan iman harus bisa mengakhiri pertandingan dengan baik. Dan kalau saudara mau melihat tentang legacy, saudara belajar dari pertandingan ini. Ini adalah lomba lari estafet. Haleluya. Nah saudara, lomba lari estafet ini saudara dimulai dengan seorang pelari. Dia berlari dengan kencang saudara. Sampai putarannya habis saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi tugasnya gak berhenti dengan lari kencang saja saudara. Tapi apa yang harus dibagikan sama dia? Untuk supaya dia memenangkan timnya. Ya, perlombaan lari estafet ini dia harus membagikan tongkatnya kalau saudara lihat. Ya, tongkat ini dia harus melihat ke belakang, yang di belakang harus melihat ke depan dan dia menerima begini saudara. Artinya untuk legacy ini bisa terjadi, untuk sesuatu warisan dari estafet ini bisa terjadi, itu harus ada dua pribadi yang bisa bekerja sama. Yang mengerti katakan amin. Haleluya, baik yang memberi maupun yang menerima. Nggak bisa saudara terkasih dalam Tuhan. Ya kita hanya berpikir, yang penting kamu yang harus bertanggung jawab sebagai orang tua. Saudara, ada orang tua yang bertanggung jawab tapi anaknya memang nggak mau diarahkan. So hari ini posisi saudara menjadi orang tua. Bagian saudara berlari kencang. Ya, berlari menunjukkan standar kualitas keimanan saudara kepada Tuhan. Dan saudara melihat ke belakang, saudara harus belajar. Untuk anak saudara yang saudara didik tersebut, saudara mulai bisa membagikannya. Tongkat estafet ini harus pindah. Dan dia juga harus menerima dengan baik. Waktu dia menerima tongkat estafet, dia harus juga bisa berlari mengikuti kecepatan daripada ayahnya. Sehingga satu hari nanti tim ini menjadi tim yang hebat dan menang. Yang mengerti boleh katakan amin. So saya mau katakan sama saudara, maka dari poin-poin ini kita belajar. Ayah yang menjadi bapak rohani atau orang tua rohani dengan anak rohani harus mengerti tugasnya masing-masing. Warisan legacy gak akan bisa berjalan dengan baik kalau saudara ya masing-masing tidak mengerti tugasnya. Oleh sebab itu saudara, pagi hari ini saya mau mengajak kita belajar. Sebelum kita mewariskan, apa saja yang harus kita bisa bagikan kepada anak kita, persiapkan diri kita dulu. Ya, karena kalau saudara mau membagikan warisan secara jasmani, harta benda yang banyak, enggak salah saudara. Kalau saudara diberkati oleh Tuhan, sudah seharusnya. Betul saudara? Tapi saya mau kasih tahu, di balik semuanya itu, warisan rohani, legacy rohani, itu jauh lebih penting, lebih bernilai daripada warisan secara harta benda. Oleh sebab itu kita akan melihat sama-sama saudara terkasih dalam Tuhan, ya. Oke. Oh, saya salah ya ini. Baik. Oke, ke bawah. Oke. Yang pertama, kita lihat sama-sama 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-9. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Yuk kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Hari ini posisi saudara yang sudah menjadi orang tua. Mungkin saudara berkata, saya sudah pelayanan kok Pak. Saya mungkin sudah berkhotbah, saya sudah jadi pendoa. Saya juga asyir, tapi saudara harus ingat bahwa dulu sebelum saudara melayani, posisi saudara juga seperti ini. Saudara dibawa keluar dari gelap menuju terangnya yang ajaib. Yang mengerti katakan amin. Waktu saudara dipanggil menjadi pelayan Tuhan, dipulihkan, dibebaskan, akhirnya saudara bisa melayani dengan sungguh sampai ada hari ini. Tapi awalnya setiap kita ini keluar dari kegelapan, makanya kita harus saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita memenangkan jiwa entah umur berapapun, dia harus kita ajak lahir baru di dalam Tuhan. Nah, kelahiran baru ini adalah tanda bahwa mereka akan mengalami pertumbuhan di dalam Kristus. Nah, oleh sebab itu kalau kita bicara seperti ini, setelah kita dibawa keluar, kita nggak boleh berhenti cuma pelayanan saja. Tapi di sini dikatakan, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Saudara, cara memberitakan kabar, cara memberitakan sesuatu yang paling baik, itu dengan apa? Dengan saudara memberitakan atau mencontohkan tentang keteladanan iman.
Jadi poin yang pertama, warisan rohani bisa kita turunkan kepada generasi yang ada di bawah kita. Kalau kita sendiri mengerti tentang keteladanan iman dan kita hidup dalam keteladanan iman. Waktu saudara hidup dalam keteladanan iman, saudara nggak usah khotbahin anak saudara setiap pagi, setiap malam. Tapi dia akan melihat gaya hidup saudara dan dia akan mengikutinya. Haleluya. Coba kita lihat sama-sama contohnya saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, contohnya dari kebenaran firman Tuhan ini saya ambil satu tokoh Alkitab yang bernama Samuel. Wah, saya percaya kita semua tahu Samuel ceritanya ya. Kita mulai saja saudara dari ayat yang ke-19. 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-19. Di sini dikatakan, setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya. Apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan, ya. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, ini adalah pengorbanan orang tua. Dalam firman Tuhan ini ayahnya ya nggak berhenti-berhenti mengajak istri dan anaknya ini setiap tahun untuk beribadah, mempersembahkan korban sembelihan. Rutin setiap tahun. Dan Samuel dilibatkan mulai kecil. Bahkan ibunya sudah mengajarkan kalau mau ke rumah Tuhan, itu kamu harus kasih yang terbaik buat Tuhan. Bukankah ini nilai-nilai yang dibagikan? Yang mengerti boleh katakan amin. Ada sebuah nilai yang dibagikan kepada putranya Samuel ini. Dibikinin baju. Wah, anak kecil kalau dikasih baju senang saudara. Dan itu pasti akan teringat. Walaupun mungkin ada yang bilang, Pak itu tradisi. Tapi ini tradisi yang baik karena tujuannya supaya mau belajar memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mulai Samuel masih kecil. Saya ingat saudara, karena saya keturunan Chinese. Mulai dari kecil, kalau mau Imlek saudara, keluarga saya selalu beliin saya baju merah. Malam Sinca, malam Imlek, kamu harus pakai baju merah. Ngerti nggak ngerti saya pakai saudara terkasih dalam Tuhan. Itu sebuah tradisi. Sampai hari ini juga saya nggak ngerti saudara. Hari ini sih udah nggak kayak gitu saudara ya. Haleluya, saya sih nggak ngikutin kalau tradisi yang gitunya saudara. Tapi dulu dari saya mulai masih kecil, saya ikutin terus ini kemauan keluarga saya, orang tua saya semuanya. Pakai baju merah kalau malam Sinca. Kumpul keluarga, makan keluarga. Ini tradisi. Dan sampai saya dewasa, saya masih ingat itu saudara. Haleluya. Saya masih terekam ingat saudara. Saya nggak bisa pungkirin. Kadang-kadang kalau saya kumpul keluarga ketemu keponakan, saya suka bilang sama cici saya, nggak dipakein baju merah tuh, gitu saudara. Saya kadang-kadang suka ingat tradisi itu saudara. Haleluya. Kalau makan-makannya selalu ingat saudara. Ya, selalu makan-makan saudara. Tapi saudara tradisi itu harus diingat. Nah saudara, Samuel mulai kecil. Saudara bayangkan caranya dia untuk bisa mengenal Tuhan. Dia diajak sama papa mamanya ke rumah Tuhan. Dikasih tahu cara papanya sembahyang bagaimana, berdoa bagaimana, mempersembahkan korban bagaimana. Dikasih lihat sama dia. Makanya saudara bayangkan baik-baik kalau saudara lihat dari kebenaran firman Tuhan ini ya. Di ayat selanjutnya kita akan melihat saudara. Bisa tolong bantu next. Ayat 26, ya oke. Ayat 26, tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Saya waktu baca ayat ini kenapa enggak dimulai baik di hadapan manusia, begitu juga di hadapan Tuhan. Kenapa dimulai kata di hadapan Tuhan baru di hadapan manusia? Saudara-saudara bawa anak saudara mengenal Tuhan. Bukan cuma hanya sekedar untuk disukai oleh manusia. Yang mengerti katakan amin. Tapi poinnya dimulai anak ini supaya hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kalau saudara punya anak hidup berkenan di hadapan Tuhan, otomatis dia juga akan berkenan di hadapan manusia. Jadi sebetulnya orang tuanya punya goal buat Samuel. Mulai kecil dia ajarin. Saudara saya mau kasih tahu ini memang ekstra kerja keras buat kita orang tua. Tapi ini harus kita mulai. Saya punya anak rohani banyak. Saya harus mulai itu. Saya nggak bisa bilang, aduh gue lagi males nih. Aduh kayaknya besok aja deh kalau mereka lagi butuh pengen ketemu.
Saya berusaha sebisa mungkin. Saya selalu mentorin mereka. Saya selalu menjadi bapak buat mereka. Saya mau kasih tahu sama saudara, itu nggak mudah. Makanya saya mau bilang, bukan cuma bicara legasinya, tapi bagaimana legasi itu, tongkat itu bisa pindah dengan baik. Dan anak kita itu bisa mewariskan, dan kelak satu hari dia memindahkan tongkat lagi. Itu harus ada kerjasama tim. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Jadi saya mau kasih tahu sama saudara bahwa ayat ke-26 ini, waktu Samuel makin besar, wah, dia disukai oleh Tuhan dan dia disukai oleh manusia. Ya, saudara lihat baik-baik. Padahal dia dimentorin sama satu imam yang bernama Imam Eli. Makanya kalau kita lihat ayat yang ke-29, ya. Sekarang kita melihat ke kasus Imam Eli yang mentorin dia, saudara. Ya. Mengapa engkau memandang dengan loba? Dalam bahasa lainnya dikatakan, mengapa engkau memandang dengan rendah kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel. Haleluya. Jadi dari kebenaran firman Tuhan ini, ternyata Imam Eli dia adalah seorang hamba Tuhan, tapi dia melakukan cara-cara yang gak baik. Saudara tahu Imam Eli punya anak juga? Siapa anaknya? Siapa? Hofni dan Fineas. Seharusnya dia yang bisa melanjutkan jadi imam juga. Tapi kalau saudara baca dalam kebenaran firman Tuhan ini, karena bapaknya saking sayang sama anaknya, dimanja, salah pun sampai gak berani tegur. Dan bapaknya punya motivasi, saudara terkasih dalam Tuhan, dengan fasilitas jabatan sebagai seorang hamba Tuhan, dengan sebagai seorang imam, untuk fokusnya kepada dirinya sendiri. Dia lupa mengajarkan nilai-nilai kehidupan kepada anaknya. Hari ini saudara, saya mau mengajak buat kita semua, apapun posisi berkat yang Tuhan kasih, jabatankah atau apapun kepada setiap kita, jangan lupakan anak-anak kita yang harus kita didik. Yang mengerti katakan amin. Anak itu nomor 1. Saya kemarin minggu lalu baru kuliah S3 bersama dengan Pak Janus. Kita belajar tentang leadership. Kita belajar membedah satu tokoh Alkitab yang bernama Daud. Daud secara kepemimpinan keren, hebat. Hidupnya, keintiman dia dengan Tuhan sudah gak diragukan. Siapa yang meragukan dia? Tapi ternyata dalam membangun anak-anaknya gagal. Bahkan anak-anaknya ada yang memberontak sama dia dan mau membunuh dia. So, harta apa yang saudara mau tinggalkan buat anak saudara? Saya mau kasih tahu, warisan rohani yang paling penting. Tanamkan kehidupan kepada anak-anak saudara. Saudara bilang, Pak ini di perjanjian lama. Oke, kita lihat di perjanjian baru, saudara. Ya, kita belajar dari Yesus. Lukas 2 ayat 41. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Yesus diajak. Dikasih lihat juga. Orang tuanya ini beribadah mencari Tuhan. Seberapa banyak kita kalau mau beribadah, kalau anak kita bilang, Pak ngantuk, kita biarkan. Saya mau kasih tahu sama saudara, jadilah kita orang tua yang mau mendidik mereka secara kerohanian. Maafkan saya saudara terkasih dalam Tuhan, tapi saya banyak ketemu di jemaat yang ada. Mereka terlalu sayang dengan anaknya. Apalagi kalau mereka udah bilang begini, Pak dulu hidup saya susah Pak, saya mau kasih yang terbaik buat anak saya. Saya sudah bilang, yang terbaik belum tentu yang benar. Standar saudara harus kebenaran, didik anak saudara. Ajarin beribadah, ajari ikut kelas-kelasnya. Supaya apa? Bangkit kerohaniannya. Dan saya mau kasih tahu, kenapa Samuel lebih sukses daripada anak-anak Imam Eli? Karena ada orang tua di belakang yang mendidiknya. Jangan pernah saudara terkasih dalam Tuhan titipkan kepada hamba Tuhan. Titipkan sama kakak-kakak roki, kakak-kakak sekolah minggu. Mereka cuma menolong, membantu. Tapi awal yang akan membangun mereka menjadi anak-anak yang luar biasa. Siapa? Nih, kita yang adalah orang tua. Yang mengerti katakan amin. Karena sepanjang hari itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. So saya mau kasih tahu sama saudara. Dari Samuel mamanya dan papanya mengajarkan dia beribadah. Bagaimana dia berdoa. Bagaimana memberikan yang terbaik buat Tuhan. Demikian juga Yesus diajarkan orang tuanya.
Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, saya mau kasih tahu, keteladanan hidup itu lebih powerful dari segalanya. Amin. Bahkan saya mau kasih tahu satu contoh lagi. Saya di poin ini agak lama saudara, gak apa-apa ya. 2 Timotius 1 ayat yang kelima. Kita lihat sama-sama dan kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike. Dan yang aku yakini hidup juga di dalam dirimu. Kita sama-sama tahu Timotius ini anak rohani dari Rasul Paulus. Saudara bisa bayangkan, waktu dia berjumpa dengan Timotius dalam sebuah kesempatan, dia kenal sama neneknya, dia kenal sama mamanya. Haleluya. Contoh, misalkan saya satu hari, saya ketemu sama anaknya Pak Riki. Ya. Wah bapak, anak bapak hebat ya, gini. Iya pak, anak saya pelayanan, wah apa segala macam misalkan. Pak Yusak, wah anaknya hebat, wah. Ya, kita senang sebagai orang tua. Satu ketika saya ngomong sama anaknya, kenapa kamu mau pelayanan seperti ini? Iya, saya melihat ada kehidupan dari papa saya diberkati waktu melayani Tuhan. Iya, saya lihat kamu setia juga loh. Dan saya melihat papa kamu juga setia dalam melayani Tuhan. Saya bilang sama dia, sama seperti Rasul Paulus, dia kenal oma sama mamanya ini waktu melayani punya iman yang tulus, punya iman yang ikhlas. Makanya dia ketemu Timotius, dia bilang, gak salah kamu ini sekarang seperti ini. Karena memang kamu punya oma, punya iman yang sama. Dia melayani Tuhan dengan tulus ikhlas, punya mama juga sama. Saudara, saya mau kasih tahu sama saudara, ini gak diajarin, gak dikhotbahin, tapi dia melihat keteladanan hidup oma dan ibunya. Yang mengerti katakan amin. Ada dasar yang dibangun. Jangan pernah bermimpi saudara mau anak saudara dipakai Tuhan hebat, tapi saudara gak memulai hebat dalam Tuhan juga. Mulailah diri saudara hebat di dalam Tuhan. Maka saudara bisa impartasikan kehebatan yang saudara miliki dari Tuhan itu, supaya anak saudara dipakai lebih hebat lagi. Amin. Yang mengerti kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Jadi poin yang pertama, wariskan keteladanan iman. Poin yang kedua, ya, yang kita ingin belajar, hidup dalam ketaatan di dalam Tuhan. Ternyata ini juga perlu diwariskan, hidup taat. Ya, banyak orang hidupnya nggak bisa taat di dalam Tuhan. Ya, kita lihat sama-sama Yeremia pasal 35, ayat yang pertama sampai dengan yang kedua. Dikatakan, firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia di zaman Yoyakim bin Yosia raja Yehuda. Bunyinya, ayat yang kedua, perhatikan. Pergilah kepada kaum orang Rekab, bicaralah dengan mereka dan bawalah mereka ke rumah Tuhan, ke dalam salah satu kamar, kemudian, perhatikan, berilah mereka minum anggur. Ayat yang ke-6, tetapi mereka menjawab, kami tidak minum anggur, sebab Yonadab bin Rekab, bapa leluhur kami, telah memberi perintah kepada kami, katanya, janganlah kamu dan anak-anakmu pun minum anggur sampai selama-lamanya. Ayat 8, kami mentaati suara Yonadab bin Rekab, bapa leluhur kami dalam segala apa yang diperintahkannya kepada kami, agar kami tidak minum anggur selama hidup kami, yakni kami sendiri, istri kami, anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kami. Ya, kita lihat upahnya ayat yang ke-16. Sungguh keturunan Yonadab bin Rekab menepati perintah yang diberikan bapa leluhurnya kepada mereka. Tetapi bangsa ini tidak mau mendengarkan aku. Beda sama orang-orang yang sebangsa sejamannya. Ayat 19, perhatikan. Maka beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Keturunan Yonadab bin Rekab takkan terputus melayani aku sepanjang masa. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Keturunannya bisa nurut loh. Apa yang dipesankan sama orang tuanya bagaimana dalam mengikut Tuhan, dalam mengiring Tuhan. Salah satunya kamu jangan minum anggur. Tuhan suruh Yeremia, saya percaya disuruh ngetes. Ayo, saya nabi yang dipakai Tuhan. Ayo kita minum anggur semuanya. Wah, ditaruh di sebuah kamar. Gak mau, mereka tolak. Dia jelasin alasan nolaknya. Karena bapa leluhurku kasih tahu ini gak boleh. Anggur bicara kecemaran juga. Bicara tidak bukan kekudusan. Tapi dengan dia hidup dalam kekudusan, dalam ketaatan, maka dia semuanya dipakai oleh Tuhan.
sampai selama-lamanya janji Tuhan buat keturunan ini. Jadi saya mau kasih tahu sama saudara, kenapa kita hal yang kedua, kita harus mengajar anak kita hidup dalam ketaatan. Karena waktu saudara mengajar anak saudara hidup ketaatan dengan saudara sendiri belajar hidup dalam ketaatan, maka kekudusan itu juga akan ada dalam anak-anak saudara. Karena tidak mungkin orang hidupnya kudus kalau dia nggak taat sama firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bagaimana mungkin kita bilang saya mau jaga kekudusan, tapi kita nggak hidup dalam firman Tuhan. Jadi saya mau kasih tahu, ketaatan sama dengan kekudusan. Waktu saudara taat sama Tuhan, saudara akan bisa hidup dalam kekudusan. Dengarkan saya teman-teman muda, rekan-rekan muda. Seberapa banyak kita berkata, susah banget kalau dengar khotbah soal kekudusan. Ini sudah zaman seperti apa Pak Pendeta? Udahlah, kita sedikit-sedikit ya sudahlah tutup mata. Apalagi kalau pelayanan generasi, no. Kekudusan itu bukan soal yang sulit, cuman kita yang mempersulit. Hidup dalam ketaatan akan firman Tuhan, maka otomatis saudara akan hidup dalam kekudusan. Sudah. Saya pernah melewati masa muda. Saya pernah jatuh bangun juga dalam yang namanya dosa. Semua dosa saya sudah hampir lakukan. Sahabat saya Pak Hartono, Bapak Gembala saudara tahu latar belakang saya. Saya nggak pernah tutupin itu. Saya nggak peduli dengan masa lalu saya. Saya pengen seperti Rasul Paulus bilang, itu semua sampah. Bagaimana ke depan apa yang sedang saya bangun, itu yang menentukan siapa saya hari ini. Itu saja saudara. Dengan apa saya membangun masa depan sama saya? Saya membangun dengan belajar hidup dalam ketaatan sama firman Tuhan. Waktu saudara belajar hidup dalam ketaatan, saudara akan menikmati segala kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya. Coba kita lihat baik-baik saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, dalam Lukas pasal 1, ya, ayat 15 sampai 17. Ya, ini kasus yang berbeda lagi. Dikatakan sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Ini kisah Yohanes Pembaptis. Dia juga gak mau mencemari hidupnya, dia belajar taat dan dia gak mau minum minuman keras. Dia jaga kekudusan. Dengan ketaatan dia bisa jaga kekudusan. Makanya Yohanes Pembaptis dipakai Tuhan juga dengan hebat. Sampai Tuhan yang adalah raja di atas segala raja waktu dia jadi manusia, dia bilang sama Yohanes ini, enggak, kamu yang baptis saya. Saya enggak layak, saya tahu siapa kamu, enggak apa-apa. Ayo baptis saya. Dia dapat kehormatan baptis Yesus waktu itu. Keren, karena dia jaga kekudusan dengan belajar hidup taat. So hari ini, saudara mau anak-anak saudara taat sama firman Tuhan? Mulai dari saudara dulu hidup taat dalam firman Tuhan. Jangan tuntut anak kita kalau kita nggak melakukan. Betul. Saya itu orang yang dulu, kalau papa saya nggak melakukan, saya dituntut. Saya marah. Ini waktu saya dulu masih muda. Dan saya rasa mungkin jiwa anak muda itu nggak beda jauh lah. Zaman sekarang juga seperti itu. Mungkin dia nggak berani ngelawan kita depan kita, tapi di belakang kita, tindakan dia melawan kita juga. Tapi kalau kita sudah jalan, semua omongannya itu sama kita lakukan. Saya percaya dia akan respect sama kita. Puji Tuhan, sekalipun saya punya latar belakang nakal, saya terlahir daripada orang tua jasmani saya, papa saya, orang yang hebat, orang yang luar biasa. Beliau bukan pendeta, walaupun sampai akhir tutup matanya dia melayani sebagai diaken. Ya, dia diaken gereja, dia aktif, dia dekat sama hamba-hamba Tuhan. Dia orang yang loyal sama hamba-hamba Tuhan. Wah, luar biasa papa saya. Dan saya banyak melihat bahwa ada nilai-nilai kebenaran dalam hidupnya. Dan nilai-nilai kebenaran dia hidupin bukan cuma pada saat dia masih ada, tapi dia mewariskan segala sesuatunya sampai dia gak ada. Sampai hari ini saya ingat kata-kata dia. Satu-satunya yang dia bilang begini sama saya, satu hari kamu laki-laki, jangan pernah mau memulai sesuatu itu tergantung sama namanya uang. Mulailah
jaga nama baik kamu. Karena nama baik lebih berharga daripada uang. Saya memulai segala sesuatu itu dengan nama baik. Saya jaga nama baik saya. Kenapa? Waktu saudara punya nama baik, saudara punya kepercayaan. Saudara punya uang, belum tentu saudara bisa sukses. Tapi banyak hari ini orang mau memulai bisnis, pikirnya selalu perlu modal, modal, dan modal. Kalau nggak ada modal, ya mulailah dulu dengan bekerja. It's okay. Amin. Dengan cara yang benar, ada waktu Tuhan akan promosikan. Kenapa saya bilang saya bangga dengan papa saya mengajarkan keteladanan hidup. Satu ketika, waktu saya masih jadi staf di Menara Gracia Pak Hartono dulu, saya pakai mobil butut waktu itu, papa saya sudah meninggal. Ternyata salah satu nilai kehidupannya itu, saya bisa temukan di diri dia melalui orang lain. Satu ketika mobil saya itu udah mogok-mogokan waktu itu pelayanan. Saya punya kakak sepupu, koko sepupu. Saya datang di Kelapa Gading juga rumahnya. Kok aduh mobil gini, aduh udah terlalu tua nih mobil. Dia yang nganterin saya ke bengkel dulu, capek juga dia. Satu dibenerin, satu rusak. Satu dibenerin, satu rusak. Saya ngerti mobil, karena latar belakang saya jual beli mobil juga. Tapi namanya udah terlalu tua, ya ada aja gitu, pusing juga saudara. Ntar saya telepon, kok mogok nih di mari, tolong dong jemput. Pusing juga dia sama saya saudara. Udah jual. Dia bilang, duitnya dari mana kok? Udah, beli yang ada aja nanti. Udah kita ini aja. Singkat cerita coba di iklan. Zaman dulu iklan mobil itu masih pakai koran kan? Ya. Kalau sekarang udah online, OLX apa. Zaman dulu masih pakai koran, pakai pos kota apa. Wah muncul gitu kan. Pagi-pagi orang ngeliat dateng. Nggak tahu gimana tuh ya. Itu tiba-tiba walaupun iklan iseng, ada yang datang serius dan nawar harga mobilnya lumayan tinggi di atas pasaran mobil itu. Ya kan? Akhirnya saya kasih tahu nih sama koko saya, kok ditawar segini. Udah lepas. Mana laku mau jual kemana lagi, udah tinggi begitu. Ya sudah saya lepas, saya jual. Udah dijual saya baru bingung, gue gak ada kaki ini mau pelayanan mau apa, gak kemana-mana gak bisa. Saya ngomong sama dia, kok disuruh jual buru-buru orang belum ada penggantinya. Duitnya juga pas-pasan, ini duit harga mobil butut begini, mau beli mobil yang baru mana ada, gak bisa. Kamu memang pengen mobil apa sih? Ya namanya mimpi, waktu itu kan juga masih muda walaupun sekarang muda ya Pak Hartono. Ada kan mimpi saya demen otomotif, saya pengen mimpi ini. Dia bilang, oh lu ngaco, dia bilang. Ya kan, udah, yang asal bisa jalan aja yang irit. Oh iya, udah. Terus dia bilang, ya udah besok kita cari mobil. Dia bilang gitu sama saya, udah kita cari mobil ketemu teman-teman lah. Saya pikir gitu. Kita main yuk ke showroom ke depan, di Kelapa Gading ada showroom tuh. Yuk main ke showroom yuk. Saya bilang sama koko saya, karena saya juga jual beli mobil, papa saya juga jual beli mobil dulu. Ke showroom mahal. Maaf nih kalau yang punya showroom ya. Mahal saya bilang. Ya sebenarnya kan mahal itu karena dia sewa tempat, karyawan, ya mahal lah makanya kan. Ya, udah cari yang biasa aja kaki lima lah, nanti yang biasa iklan apa kita datengin. Udah nggak apa-apa, main-main dulu kita coba, namanya coba lihat. Sekarang kita ngecek pasaran. Namanya udah lama nggak main mobil kan, ngecek pasaran. Ada satu mobil yang nggak baru, tahunnya agak tua, tapi masih bagus. Saya tahu, saya ngerti mobil itu masih bagus. Saya bilang, ini saya suka nih mobil ini. Ya udah dicek. Kemudian tiba-tiba bosnya singkonya keluar. Ngampirin saya, akhirnya dia yang melayani saya, bukan anak buahnya lagi. Dia ngajakin ngomong saya. Ya, iya nih kok suka gini, berapa harganya? Dia buka harga sekian gini-gini. Terus akhirnya, ya udah kok nanti pikir-pikir dulu. Dia tahu saya suka. Namanya orang dagang kalau tahu suka nggak pengen lepas kan. Udah bisa, kalau nggak bisa cash juga kredit nggak apa-apa, kita aturin, kita bantu apa segala macem. Wah, udah gitu dalam hati dia nggak ngerti nih keuangan kita seberapa nih modalnya berani ngeliat mobil begini. Ya bedanya sih nggak banyak sebenarnya. Cuman saya bilang akhirnya gini, kok saya suka nih mobil, ya karena dia lebih tua saya bukan manggil, kok saya manggil om, saya suka nih mobil. Tapi duitnya nggak nyampe om. Takutlah kalau kredit ntar pusing saya. Udah ada-adanya aja, ntar saya cari yang lebih tua lagi. Ya memang kamu mau tawar berapa? Tawar aja. Saya tawar sekian. Akhirnya dia bilang, iya segitu mah masih jauh. Dalam hati saya kan gue udah bilang dari tadi kan. Ya, dia suruh nawar juga. Ya kan, ya segitu mah jauh dia bilang. Iya, ya maklum lah. Ya, dia tanya saya, emang kamu kerjaan kamu apa? Ya saya hamba Tuhan, saya pelayan Tuhan. Dulu belum gembala kan. Saya pelayan Tuhan, saya hamba Tuhan. Staf gereja, saya bilang. Oh, dia mulai itu hati dia.
Menarik juga kalau jadi hamba Tuhan gitu ya. Ada belas kasihan Tuhan turun gitu. Akhirnya ajakin saya ngomong lagi saudara. Dia ngajakin saya ngomong lagi. Emang kamu gak bisa? Ya udah kurangin tergampang gimana gini-gini. Saya gak pengen berhutang om gini-gini. Ya kalau soal leasing sih sebenarnya saya juga punya kenalan sama orang-orang leasing. Dulu saya juga sebelum saya jadi pelayan Tuhan saya main mobil juga om. Saya bilang, oh kamu bisa jadi ini. Jadi cerita panjang lebar. Udah gitu akhirnya saudara ya. Saya bilang, ya saya main mobil intinya saya nerusin papa saya juga dididik. Main mobil, papa saya juga dulu main mobil. Dia tanya papa saya, rumah kamu di mana? Oh rumah saya di situ. Dia diem. Oh, dia langsung tembak begini, kamu anaknya bapak ini ya? Saya kaget. Dia tahu nama papa saya loh saudara. Oh iya om. Kok om kenal sama papa saya? Gantian saya yang melongo saudara. Waktu saya udah melongo saudara terkasih dalam Tuhan. Dia bilang begini, kamu benar mau buat pelayanan di mobil? Saya beberapa kali saya ngambil mobil sama papa kamu dulu, dikasih untung gede. Udah sekarang gini aja, kamu bisa tambahin sedikit lagi enggak? Sedikitnya berapa om? Ya sudah seberapa kamu punya. Saya diam, saya lihat-lihatan nih sama koko saya, paling sekian gitu kan. Aduh gak enak om ngomong, udah ngomong aja sekian. Ya sudahlah, om gak ambil untung buat mobil ini, karena om kenal papa kamu, bawa pulang. Dari cuman ngelihat nyari mobil, dapat mobil saudara. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Harganya dia gak ngambil untung. Saudara, dari situ saya tahu papa saya gak mengajarkan nilai yang bohong. Dia jaga nama baik. Makanya waktu dia gak ada pun, saya gak kenal dengan orang itu. Tapi waktu saya cerita dia kenal papa saya. Nama baiknya itu yang membuat dia akhirnya memberkati saya juga. So hari ini saudara, jadi orang tua, jangan tampak luar dan dalam beda. Tampaklah sama. Amin. Haleluya. Jadi poin ini saudara terkasih dalam Tuhan, saya mau kasih tahu sama saudara bahwa belajar kita hidup dalam ketaatan dimulai dari kita. Yang terakhir saudara terkasih dalam Tuhan, poin ketiga ya. Poin yang ketiga, warisan rohani apa yang kita bisa wariskan kepada keturunan kita? Kasih yang mendalam kepada Tuhan. Saudara ini perlu loh. Saudara cuma ngajarin iman, firman, tapi saudara gak pernah nunjukin kasih yang mendalam kepada Tuhan, sia-sia. Karena kalau saudara melihat dalam kebenaran firman Tuhan, Matius 22 ayat 37-39, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bahkan kalau kita lihat dalam Galatia pasal 22 sampai 23, tujuan kita punya karakter Kristus ada di firman Tuhan ini, yaitu hidup kita berbuah di dalam Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Dan ini dimulai dengan kasih. So, saudara sebagai jemaat Tuhan, sebagai anak Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, wariskan kasih yang mendalam kepada Tuhan, kepada keturunan saudara. Kasih lihat mereka, saudara memang cinta Tuhan sungguh-sungguh. Orang yang cinta sungguh-sungguh, orang itu mau bayar harga. Waktu saya mencintai calon istri saya, dulu belum istri saudara. Orang mau ngomong apa, mau apa, saya cinta sama dia, saya tetap aja jalan. Ada halangan, ada jarak yang jauh, ada waktu yang sulit ditempuh, saya coba usaha gimana caranya saya bisa ketemu. Orang mencintai itu mau berkorban. Yang mengerti katakan amin. Hari ini kalau saudara mencintai Tuhan, tunjukkan pengorbanan saudara dalam mengiring Tuhan itu seperti apa kepada anak saudara. Jangan kasih lihat yang enak-enak aja mengiring Tuhan. Waktu di saat saudara proses, tunjukkan bahwa saudara tetap setia sama Tuhan karena saudara cinta sama Tuhan. Waktu di saat saudara gak punya apa-apa, tunjukkan saudara tetap melayani Tuhan. Itu karena cinta saudara kepada Tuhan. Haleluya. Jangan cuma teori, tapi waktu keadaan datang, badai datang dalam hidup saudara, anak saudara gak bisa melihat ada saudara cinta kepada Tuhan dalam hidup saudara. Tunjukkan rasa cintamu kepada Tuhan. Waktu saya mengalami proses, cuma satu yang saya bilang, Tuhan, saya tahu proses ini gak akan selama-lamanya. Ada waktunya proses ini selesai. Dan saya mau tetap mengiring Tuhan dengan setia. Saya lewatin proses demi proses dalam hidup saya.
Sampai saya boleh ada sampai hari ini. Apakah stop proses hidup hari ini? Tidak. Namanya orang masih hidup, proses masih ada. Yang mengerti katakan amin. Tapi karena kita mengasihi Tuhan, tetap jalan bersama dengan Tuhan. Saudara gak usah banyak cerita lah. Ayo kita buka firman Tuhan, Tuhan bilang. Tapi waktu ada badai, kata-kata kita juga melemahkan mereka. Seakan-akan saudara gak percaya sama Tuhan. Ajarin saudara punya iman yang kuat karena saudara mengasihi Tuhan. Berkorban, apa yang saudara sudah berkorban, didik anak saudara untuk mengasihi Tuhan. Pak Gembala bilang, ayo kita bangun mesbah keluarga. Aduh Pak Gembala, masih ngantuk kalau pagi-pagi ngajak anak-anak Pak Gembala. Kita aja gak mau berkorban, gimana anak-anak ini bisa terbangun mengasihi Tuhan? Maafkan saya saudara, ini gak ada di sini, yang ada di kutub utara. Itu pun di gua-gua bagian selatan, ujungnya lagi saudara. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan, come on, tunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Saudara baca firman Tuhan depan mereka. Saudara merenungkannya dan saudara melakukannya. Saudara bangun mesbah doa dengan setia, dengan komitmen. Jangan entar ada, besok nggak ada, entar ada, besok nggak ada, alasan A, B, C. Bukan anak yang buat alasan, saudara yang buat alasan sendiri karena saudara nggak mau konsisten. Saudara mengasihi Tuhan, belajar, bayar harga. Sudah, mencintai itu cuma harus mau berkorban. Kalau saudara mencintai tapi gak mau berkorban, itu namanya cuman lip service. Amin. Jadi pagi hari ini saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita belajar memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Saya akan menutup dengan Wahyu pasal 2 ayat yang keempat sampai dengan yang kelima. Kalau kita kehilangan kasih kepada Tuhan, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Katakan amin. Jadi miliki kasih yang datang dari Tuhan. Kobarkan kasih-Mu kalau hari ini kasih-Mu sudah mungkin meredup. Amin. Datang ke ibadah ini salah satunya kita mau berkorban untuk mengiring Tuhan. Jangan sungkan lagi. Saya mengajarkan teman-teman yang ada di Bellagio, kalau kamu ada di Jakarta, datanglah ibadah. Online gimana? Oke, tapi jauh lebih baik datang ibadah. Tuh social distancing. Pulang ya tinggal pulang, jangan ngobrol. Kalau saudara takut maka pulang jangan ngobrol. Kalau ada yang ngomong, ntar kita gantian, ya ntar kita Zoom aja atau video call. Gantian. Haleluya. Ngobrolnya nanti via itu saudara. Jangan cari Tuhannya yang via online. Kecuali kefefet, boleh lah. Saudara lagi ada di mana, di ujung bumi mana, ya sudah jam ibadahnya mesti mau gak mau online. Yuk kita belajar sama-sama. Orang yang mencintai Tuhan, tandanya mau apa? Berkorban. Udah itu aja. Haleluya. Tuhan memberkati. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya mengundang teman-teman pemusik boleh maju ke depan. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya. Bapa yang baik, kami bersyukur buat kebaikan dan kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan dan hamba-Mu cuma berdoa. Kiranya Tuhan, Engkau yang memilih kami, menunjuk kami menjadi orang tua baik secara jasmani maupun secara rohani. Biarlah hari ini Tuhan tidak ada lagi perbedaan antara jasmani dan rohani. Apapun posisi kami dengan orang-orang yang Engkau percayakan untuk kami pimpin. Tuhan berikan kami hati Bapa, supaya kami Tuhan bisa mewariskan warisan yang terbaik yang datang dari Tuhan buat hidup mereka. Dan hamba berdoa, biarlah itu dimulai dari diri kami sendiri Tuhan. Engkau bangkitkan kami Tuhan. Biarlah Tuhan melalui hidup kami bisa memancarkan terang kasih Tuhan. Kami bisa memancarkan keteladanan yang baik buat istri dan anak-anak kami Tuhan. Kami juga Tuhan bisa Tuhan memberikan yang terbaik Tuhan dalam hal ketaatan. Mencontohkan soal ketaatan dalam mengiring Tuhan. Bahkan kami juga mencontohkan bagaimana kami hidup mengasihi Tuhan. Apapun badai yang datang dalam hidup kami tetap setia berkorban untuk melayani Tuhan. Karena satu hal, kami betul-betul tulus mencintai Tuhan. Dan satu hari nanti kelak Tuhan, waktu mereka melihat warisan iman, keteladanan iman kami, mereka melihat warisan ketaatan kami dalam mengiring Tuhan, mereka melihat warisan kasih kami kepada Tuhan. Satu hari nanti kami percaya ini menjadi pondasi yang kuat untuk mereka melangkah bersama dengan Tuhan. Dan hari depan mereka indah di dalam Tuhan.
Terima kasih Tuhan, materaikan kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai, tapi Roh Kudus yang menyempurnakannya. Dalam nama Yesus, kita semua telah diberkati. Sama-sama kita katakan, amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita siapkan hati, roti dan anggur perjamuan kudus. Bapak, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Kami percaya benih firman yang disampaikan pada hari ini adalah baik untuk pertumbuhan rohani kami anak-anak-Mu di tempat ini. Mampukan kami ya Tuhan, untuk kami boleh mewariskan legasi yang baik untuk anak-anak kami, bahkan untuk generasi di bawah kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Buat kami mengerti bahwa perjamuan kudus yang kami lakukan setiap minggu ini bukanlah rutinitas biasa. Tetapi kami akan dapat selalu mengingat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Di dalam darah dan tubuh-Mu ada kuasa. Bahkan ada manfaat yang luar biasa bagi kehidupan kami ke depan. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita angkat tinggi roti di sebelah tangan kanan kita. Jemaat Tuhan yang di rumah, silakan mempersiapkan diri, roti dan anggur. Percayakah saudara bahwa roti yang kita angkat tinggi dan kita makan ini adalah tanda persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Makanlah dalam nama Yesus. Mari kita angkat tinggi cawan anggur di atas kepala kita sebagai tanda rasa hormat kita kepada Tuhan. Percayakah saudara bahwa cawan anggur yang kita angkat tinggi dan akan kita minum ini adalah tanda persekutuan kita dengan darah Yesus? Minumlah dalam nama Yesus. Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tuhan atas pengorbanan-Mu yang terlalu besar dan yang terlalu mahal dan yang tidak pernah bisa kami balas Tuhan. Terima kasih Engkau dihukum supaya kami diampuni, Engkau disakiti supaya kami disembuhkan oleh bilur-bilur-Mu, Engkau dijadikan dosa oleh dosa-dosa kami supaya kami dibenarkan oleh kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Engkau dijadikan miskin supaya kami hidup berkelimpahan, dan Engkau dijadikan kutuk supaya kami memperoleh berkat. Terima kasih atas pengorbanan-Mu ya Tuhan, yang percaya kita memiliki Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi kita. Bersama-sama dengan saya katakan, amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Pak Novit untuk pemberitaan firman buat kita. Jangan lupa Bapak Ibu yang di tempat ini dan di rumah, nanti sore jam 5 kita ada Zoom atau lewat YouTube. Kita ada ibadah Natal ya, se-Jabodetabek Serang, dilayani oleh Pak Arifin pukul 5 sore nanti. Silakan seluruh jemaat untuk hadir ya, lewat Zoom maupun atau lewat YouTube ya. Kemudian kita juga akan menabur pagi hari ini, semua taburan kita akan tabur nanti buat perayaan Natal kita ya, se-Jabodetabek ini. Jadi taburan saudara, Bapak Ibu semuanya pagi hari ini kita akan taburkan untuk Natal se-Jabodetabek Serang ya. Kemudian kita ada Natal Peak tanggal 19 ya, 19 Desember di tempat ini. Jam 10 kita ada ibadah Natal bersama Pak Roni. Dan minggu terakhir bulan ini tanggal 26 hari Minggu ditiadakan, diganti tanggal 25 Desember ibadahnya. Jadi ibadah Minggu tanggal 26 tidak ada ya Bapak Ibu, diganti tanggal 25 Desember kita ibadahnya. Karena pas berdampingan ya, 25, 26 Sabtu dan Minggu. Jadi ibadahnya di hari Sabtunya ya, di tanggal 25 bersama-sama. Oke, itu aja pengumuman. Kita akan terima berkat Tuhan bersama-sama. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Hidupku Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. mari angkat kedua tanganmu. Tuhan, saat ini bukakan pintu surga Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu, baik yang onsite maupun mereka yang ada di rumah mereka. Berkati mereka, berkati rumah tangga, berkati keluarga demi keluarga umat-Mu. Tuhan, terus karuniakan kerukunan di tengah-tengah mereka. Sebab janji-Mu berkata, kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Berkati dengan kesehatan, berkati semua usaha dan pekerjaan umat-Mu ya Tuhan, dari kelimpahan-Mu, sebab sumber kami ada di surga ya Tuhan. Limpahkan kasih setia-Mu buat seluruh umat-Mu, pelihara, jagai, lindungi daripada yang jahat ya Tuhan. Sumber damai sejahtera itu limpahkan damai sejahtera-Mu atas umat-Mu, sukacita dan kebenaran-Mu atas kehidupan mereka ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, saudara yang siap terima berkat Tuhan dan dengan yakin menerimanya bersama-sama katakan amin, amin, amin. Selamat pada hari Minggu, Tuhan memberkati semuanya.